Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya doa. Saya mohon Ibu Neti untuk memimpin doa. Saya persilahkan Ibu Neti. Baik, Ibu Tisa. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang berada di dalam surga. Buat pagi hari yang Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat hari dan bagi kami guru-guru SMP, bahkan beserta dengan orang tua, wali murid kami kelas 7 dan kelas 8 di pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami semuanya hari ini, walaupun situasinya tidak bisa muka langsung bersama dengan orang tua terkasih kami, tetapi kami percaya pertemuan kali ini, diskusi kali ini tidak mengurangi semangat kami untuk kami boleh berbicara satu dengan yang lain, guru-guru beserta dengan orang tua. Terima kasih Bapak Tuhan, pagi hari ini apapun yang kami diskusikan mengenai sosialisasi hasil PTS daripada anak-anak didik kami Tuhan, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami, sehingga Tuhan ketika orang tua kami menerima ataupun memperoleh hasil daripada nilai anak-anak kelas 7 dan kelas 8 saat pagi hari ini, mereka boleh menerimanya dengan baik, mereka boleh menerimanya dengan senang hati, dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak yang baik, hadirlah Engkau bersama-sama di forum ini Tuhan, sehingga forum ini boleh berjalan mulai dari awal, pertengahan, hingga kami nanti mengakhirinya. Puji termulia Engkau Bapa, kekal untuk namanya. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Neti yang sudah memimpin dalam doa. Sekarang kita mulai saja sosialisasi dari pendidikan semester. Ya, kepada Pak Moko, saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati. Salam sehat. Ya, mohon maaf dari tadi selalu selamat pagi terus, padahal ini kita sudah siang Bapak Ibu ya. Mungkin karena cuaca hari ini mendung, kelihatannya seperti pagi terus sehingga kita mengucapkan selamat pagi terus. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas segala support, dukungan dari Bapak Ibu dan kepercayaan dari Bapak Ibu semua, sehingga pertengahan semester di semester ganjil ini di masa pandemi di mana kita belajar tidak bisa dengan berjumpa secara langsung, bisa kita lewati. Memang banyak hal, sesuatu yang baru yang harus kita pelajari. Ya, anak-anak pun juga ada mungkin kendala, kami pun juga sama ada kendala juga. Coba kita mencari solusi, mencari jalan yang terbaik, kiranya dalam proses pendidikan, kiranya dalam proses pembelajaran ini, segala harapan, segala cita-cita, baik dari Bapak, Ibu, anak-anak, dan juga
sekolah ini bisa sungguh tercapai dengan hasil yang baik berkat kerjasama dari kita semua. Saatnya kami menyampaikan laporan penilaian tengah semester. Dari SD ke SMP berbeda, karena kalau di SD ada yang namanya guru kelas, kalau di SMP guru mata pelajaran, sehingga gurunya semakin lebih banyak, sehingga anak juga mempelajari karakter gurunya juga memerlukan waktu, karena setiap guru ini memiliki ciri khas yang beda-beda juga. Kami pun, guru pun juga sama, anak-anak juga memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kami juga ingin menyesuaikan bagaimana memberikan pendidikan, bagaimana memberikan pelayanan sehingga mereka bisa merasakan pembelajaran yang nyaman dan juga sungguh mendapatkan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Baik, Bu, di pelaporan PTS nantinya, ini kita menyampaikan beberapa nilai. Jadi di penilaian yang berdasarkan kurikulum 2013, di mana poin yang dinilai ada 4. Ada nilai sikap itu ada 2, yaitu nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Yang berikutnya adalah nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Ini nilai yang nantinya akan kami sampaikan, kami lapor ketika penilaian akhir semester. Nah, untuk penilaian tengah semester ini tidak kita akan hanya nilai pengetahuan dan nilai keterampilan saja yang kita laporkan. Nilai pengetahuan yang kita laporkan yaitu berupa nilai tugas dan juga nilai penilaian harian, kalau dulu dibilang adalah ulangan. Ya, jadi penilaian pengetahuan itu ada tugas, ada ulangan atau penilaian harian, ada PTS, penilaian tengah semester, dan juga PAS, penilaian akhir semester. Itu yang kita laporkan. Yang berikutnya di keterampilan. Keterampilan itu sendiri nantinya kita akan melaporkan nilai berupa nilai praktek, nilai project, atau ada nilai portofolio. Nah, ini karena tidak semua dan itu menerapkan sistem atau yang dinilai sama, tidak praktek semua, tidak proyek semua, berbeda-beda. Ya, baik. Mungkin slide-nya bisa dikembalikan. Oke. Lanjut lagi, Pak, yang setelahnya. Ya. Nah, nilai sikap atau KI1 yang nantinya kita nilai di penilaian akhir semester yaitu berdoa sebelum dan menjalankan sesuatu. Yang kedua, menjalankan ibadah tepat waktu. Dan yang ketiga, berserta senikmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Jadi poin ini yang nantinya kita akan nilai, kita sesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh atau yang menjadi kebijakan dari pengurus, yaitu PKBN 2K, ya, yaitu bahwa kita melakukan pendidikan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, ini kita sesuaikan untuk nilai-nilai di tingkat SMP. Nilai spiritual ini berupa predikatnya, yaitu berupa huruf A, B, dan C. Tapi tuntutannya ketika anak nantinya naik ke kelas 2, itu mereka harus mendapatkan nilai minimal B. Baik. Ya, siapa yang menilai? Yang menilai adalah semua guru mata pelajaran, tapi yang memberikan keputusan akhir adalah berdasarkan rapat guru yang
di komando langsung dari guru BK dan juga guru PKN dan guru agama. Bahwa mereka yang paling mengerti atau memberikan penilaian secara khusus dari penilaian sikap ini. Yang berikutnya adalah sikap sosial. Sikap sosial yang dinilai yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan juga sopan sama. Dan bentuk penilaiannya pun nantinya juga berupa pelaporan berupa huruf A, B, atau C. Tapi saya berharap semua tidak ada yang C. Minimal B. Syukur banyak yang mendapat nilai A. A itu baik, sangat baik, B itu baik. Ya. Lanjut, Pak. Ya, jadi selama pembelajaran 1 semester ini yang menjadi penilaian antara lain nanti adalah tugas di dalam kelas, bisa latihan. Nah, kalau sekarang di rumah ya bisa latihan yang saat itu diberikan oleh guru yang harus dikumpulkan saat itu juga, ataupun juga bisa dikatakan menjadi PR, pekerjaan rumah yang dikumpulkan di waktu yang berbeda. Kalau di waktu yang sama itu adalah tugas dalam kelas, kalau di waktu yang berbeda adalah pekerjaan rumah. Nah, dan juga ulangan harian ini untuk pengetahuan tadi yang saya sampaikan yaitu ulangan harian atau yang disebut dengan penilaian harian disingkat PH. Nih, satu bab, satu penilaian harian. Dan juga nanti penilaian semester sudah kan nanti dilaporkan, dan di akhir semester nanti ada penilaian akhir semester atau PAS, atau dulu dikenalnya dengan ulangan akhir semester atau UAS. Untuk penilaian itu sendiri nanti berupa angka. Angka ini berdasarkan dari KKM, karena KKM kita di 75 sehingga nilai C cukup di 75 itu dianggap sudah di atas KKM. Kalau predikat untuk nilai sikap sosial itu nggak boleh C, tapi kalau di pengetahuan dan keterampilan itu boleh C. Ya, karena C itu dianggap sudah di atas KKM, yaitu KKM-nya 75. Di 75 sampai 82 predikatnya C, di atas 82 sampai nilai 90 predikatnya B, dan di atas itu predikatnya adalah A. Berikut kami sampaikan ilustrasi dari penilaian. Jika tugas atau latihan nilainya 80, pekerjaan rumah 85, ulangan harian 78, nah, tugas dan pekerjaan rumah ini bisa membantu atau ulangan harian yang nilai 78 untuk kita bagi rata menjadi nilai akhirnya untuk penilaian harian yaitu sebesar 81. Nah, sehingga di sini kami menekankan kepada anak-anak supaya tertib dalam pengerjaan tugas latihan atau pekerjaan rumah supaya memiliki penilaian harian yang bagus, di mana ketika ulangan harian kurang bagus itu masih sangat tertolong dengan yang namanya tugas atau pekerjaan rumah. Sehingga di mana pekerjaan rumah atau tugas ini yang dikerjakan lebih fleksibel daripada ulangan itu bisa memberikan poin yang bagus untuk nilai akhir di penilaian hariannya. Lanjut, Pak. Ya, untuk hasil penilaian harian, alur rangkaian untuk penilaian
hasil penilaian harian atau yang disingkat menjadi HPH. Penilaian harian contohnya di kompetensi dasar 3.1, kompetensi dasar 3.2 dijadikan satu ulangan nilainya 76. Terus masuk ke materi berikutnya KD 3.3 ulangan atau penilaian hariannya dapat 81, PH 3 bab yang keempat atau yang kelima atau KD yang ke 3.4, 3.5 nilainya 75, dan PH yang keempat babnya yang ke-6 atau KD 3.6 nilainya 75. Di sana kami ambil rata-rata dari seluruh penilaian harian. Berarti untuk penilaian harian itu dari seluruh bab nilai rata-ratanya ya dibagi jumlah ulangan. Ulangan 4 berarti total 4 kali ulangan itu ya dibagi 4. Nah, nah ini baru diproporsi dengan nilai PTS dan PAS. Nilai HPH itu memiliki proporsi 70%, sedangkan PTS dan PAS ini memiliki proporsi 30% dalam menentukan nilai akhirnya. Nah, ini 70% penilaian harian dari tugas, dari PR, dan juga dari ulangan harian, itu diambil 70%, dari rata-rata itu diambil 70%, ditambah PTS ditambah PAS dibagi 2, kalikan 30%, jadi dapatkan nilai 7%. Seumpama dari rata-rata nilai harian itu adalah penilaian harian itu adalah 77 dari ulangan, dari tugas, dari PR itu didapatkan nilai rata-rata 77, sedangkan PTS-nya 87 dan PAS-nya 75, maka hasilnya adalah 77 dikali 70%, sebagai NPH memiliki bobot 70%, dan PTS PAS 30%, PTS dan PAS ditambah dibagi 2 dikalikan 30%. Sehingga di sana mendapatkan nilai 78. Ini sudah kami masukkan dalam sistem rapot penilaian akhir yang sudah ada, sehingga Bapak Ibu Guru tinggal memasukkan nilai tugas, memasukkan nilai PR, memasukkan nilai penilaian harian, memasukkan nilai PTS, PAS, akan muncul nilai akhir dengan sendirinya. Nah, karena sudah dimasukkan dalam sistem. Nah, ini untuk tadi adalah penilaian pengetahuan. Yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu sendiri ada penilaian praktek, produk, proyek, portofolio. Setiap pelajaran memiliki karakter sendiri, sehingga dalam penilaiannya setiap bab boleh salah satu, bisa praktek, bisa produk, bisa proyek, ataupun bisa portofolio. Nah, ini dituntut bahwa anak tidak hanya pandai saja, tetapi juga harus memiliki sebuah keahlian atau keterampilan dalam penguasaan materi tersebut. Berikutnya, Pak. Untuk penilaian dari keterampilan itu sendiri, itu juga sama seperti pengetahuan, menggunakan KKM, yaitu KKM-nya adalah 75. Di mana nilai 75 itu masuk dalam kategori cukup. Ya, ini sebagai contoh nilai dari keterampilan. Apabila dalam satu bab, contohnya KD ya, kita anggap bab aja KD ini ya, kompetensi dasar atau itu ada 2 praktek. Prakteknya dapat nilai 85 dan nilai 90. Maka skor akhir untuk nilai praktek di bab yang pertama itu adalah nilai yang tertinggi saat itu.
karena yang kita gunakan praktek semua. Nah, mana yang tertinggi itu yang menjadi nilai akhirnya. Contoh yang kedua, apabila di bab 2 ada nilai praktek 1 kali dan ada nilai produk 1 kali. Nah, kalau di sini tidak diambil yang tertinggi, melainkan diambil rata-ratanya karena jenis penilaiannya berbeda, yaitu berupa praktek dan produk. Begitu pula dengan bab ketiga, seumpama di sana ada 2 penilaian, ya di rata-rata diambil nilai tengahnya. Nah, di sikap nanti nilainya A itu sangat baik. Kalau di pengetahuan C itu cukup di atas KKM. Bila nilai B itu di keterampilan itu juga nilainya di atas KKM otomatis sesuai dengan proporsi atau rumus yang sudah ada, bahwa di atas 82 itu nilainya adalah B sampai 90. Nilai 87 berarti mendapatkan nilai B. Ini untuk penilaiannya, jadi di rapat akhir nantinya untuk sikap baik spiritual atau sosial itu nilainya adalah berupa huruf, untuk pengetahuan dan keterampilan berupa angka dan huruf. Nah, di rapat penilaian tengah semester ini, penilaian pengetahuan yang kita sampaikan yaitu tugas di dalam kelas atau latihan, ulangan harian, dan penilaian tengah semester. Sedangkan untuk penilaian keterampilan yang kita sampaikan, ada apabila di sana ada praktek, pelajarannya ya akan ada nilai praktek, apabila produk, ya produk, apabila project, ya akan diisi di kolom project, dan juga yang lainnya. Sehingga setiap mata pelajaran berbeda-beda, tidak harus selalu ada praktek, produk, project, tidak. Nanti disesuaikan dengan materi yang disampaikan saat itu. Ya, kami merasa memang situasi sekarang mudah, banyak kendala dalam penilaian yang kami rasakan, yaitu beberapa tentang kedisiplinan siswa. Ya, beberapa siswa masih belum disiplin dalam absensi ataupun mengumpulkan tugas, sehingga berdampak pada nilai di rapot yang kolom tugasnya atau penilaian hariannya masih kosong. Ya, ini terjadi ya ketika di pandemi ini memang pengawasan kita atau pendampingan kita tidak semudah ketika proses tatap muka. Tapi dari kendala ini kami memberikan solusi untuk kedepannya. Kami sadar ini sangatlah penting bagi kami, sebuah kedisiplinan, karena berimbas pada penilaian, karena penilaian ini adalah sebagai tolak ukur bagi kami seberapa jauh, seberapa dalam mereka bisa memahami dari materi yang diberikan. Solusinya yaitu dari keaktifan siswa ini, yaitu siswa diharapkan aktif dan berpartisipasi dalam setiap pembelajaran, baik melalui portal Google Classroom, Zoom Meeting, maupun WA Group. Jadi kita temui terkadang mereka itu membaca di portal tersebut, tapi tidak mau komen, ada kebingungan, malu untuk bertanya, atau mungkin dibiarkan saja kalau ada tugasnya. Mungkin ada pernah anggapan atau ada anggapan bahwa biarin nanti tugasnya juga nggak diperiksa. Kami dan Bapak Ibu guru semua senantiasa memeriksa tugas-tugasnya dan nanti akan kami laporkan. Mana ada yang belum tugasnya, nanti akan disampaikan di rapot PTS ini. Jadi rapot PTS akan ketahuan anak, oh ini nak nilaimu belum ada, masih kosong. Nah, nanti yang masih kosong ini harus kita lengkapi bersama. Bukan hanya menjadi beban siswa, kami sebagai guru pun juga menjawab untuk mendampingi mereka supaya kewajiban atau nilai itu harus terisi. Nah, apabila dalam proses keaktifan ini dirasa masih kurang atau ada kendala karena mungkin malu bertanya atau ada rasa bosan,
dengan izin dari pengurus, coba nanti kita akan melakukan yang namanya kunjungan rumah dan belajar di sekolah bagi siswa yang memiliki kendala di keaktifan dalam proses belajar secara online dalam Google Classroom, Zoom Meeting, dan WA Group. Ini langkah-langkah kami supaya apa? Supaya dalam kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran, sungguh kami ingin materi yang kami sampaikan bisa diterima oleh anak-anak dengan baik, sehingga apa yang menjadi indikator pembelajaran ini sungguh bisa tercapai semua atau dimiliki semua oleh anak didik atau peserta didik yang ada di SMPK BPK Penabur Metro. Kami memiliki harapan sungguh besar kepada putra-putri Bapak Ibu bisa menyerap materi dan nantinya bisa lulus dari SMPK BPK Penabur ini menjadi pribadi yang best, yang luar biasa. Itu mungkin bisa ditampilkan berikutnya contoh dari bentuk pelaporannya atau info ya. Info tanggal 5 dan 6 nantinya Bapak Ibu guru ada hari pendidikan guru. Nanti Bapak Ibu guru akan melakukan yang namanya seminar dengan rekan sejawat. Kita berbagi informasi dengan Bapak Ibu guru yang pernah melakukan pelatihan-pelatihan, sehingga untuk hari Senin dan Selasa itu tidak ada pembelajaran untuk siswa kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, ini contohnya raport atau laporan hasil penilaian tengah semester bagi Bapak Ibu yang putranya kelas 8 pasti sudah menerimakan ini dulunya. Ya, jadi di sana ada nilai aspek pengetahuan. Bapak Ibu ya, sebelumnya di sana ada identitas, nama sekolah, alamat, nama peserta didik, nomor absen. Itu mohon untuk diperiksa kembali. Kalau memang ada kesalahan, baik di nama atau di identitas lain, mohon segera konfirmasi supaya kami bisa menyimpan database untuk identitas anak yang benar. Setelah dicek, identitas itu sudah benar, bisa dilihat di laporannya. Di sana ada beberapa pelajaran kelompok A dan kelompok B, yaitu ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, IPA di sini kita memiliki kekasan, di mana kita IPA tidak satu pelajaran, tapi dibagi dua, yaitu biologi dan fisika, supaya pemahaman itu menjadi lebih lagi. Di sekolah lain hanya pelajaran IPA, tapi kalau di Penabur tidak, ini kekasannya harus memiliki intelektual di bidang IPA yang lebih tinggi lagi, sehingga dipisah menjadi biologi dan fisika. Dan juga di sana kelompok A ada pelajaran IPS, bahasa Inggris, kelompok B seni budaya, PJOK, budaya Lampung, bahasa Mandarin, dan TIK. Baik, ini pelajaran memang di SMP tidaklah sedikit. Saya memang banyak. Ya, otomatis memang beban belajar anak itu ini semua demi anak-anak kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi. Apa saja yang dilaporkan, yaitu penilaian yang pertama, ada yang kita laporkan hanya sampai maksimal sampai penilaian yang kelima di setiap pelajarannya. Contohnya di agama, itu kalau bila 5 bab yang sudah disampaikan sampai PTS, ya nantinya berarti penilaiannya diisikan sampai penilaian kelima. Tapi kalau contohnya satu pelajaran yang disampaikan baru 1 bab, berarti ya cukup penilaian 1 saja. Antara lain ada nilai tes tertulis, nilai tugas, dan juga nilai ulangan hariannya, dan juga nilai PTS. Jadi di sana Bapak Ibu bisa kontrol, cek ketika mendapatkan laporan ini, ketika ada yang tanda strip atau tanda minus, itu berarti putra-putri Bapak Ibu belum
mengerjakan atau belum mengumpulkan tugas tersebut. Sehingga perlu diingatkan dan perlu di cross check lagi. Tugas tersebut semua pasti sudah disampaikan di Google Classroom. Ya, ini bisa dipantau. Pembelajaran setiap minggunya juga ada di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu guru pembelajarannya ada di Google Classroom, Bapak Ibu juga bisa ikut mantau. Dan ketika ada penugasannya yang pertemuan keberapa itu pun bisa dipantau. Dan bab apa juga bisa dipantau. Jadi kalau ada yang kurang bisa dibantu untuk cross check. Kami pun juga nantinya akan mengingatkan putra-putri Bapak Ibu dan mendampingi pula. Bahwa ini ada yang kurang, kalau ada kesusahan dalam mengerjakan bisa kita tanya jawab kembali, materi mana yang kurang dikuasai pun bisa ditanyakan dan kita akan memberikan penjelasan kembali. Supaya harapan kami semua anak bisa memiliki kemampuan yang sama, antara anak si A sampai si Z itu semuanya memiliki kemampuan yang sama terhadap pemahaman materi. Kalaupun berbeda ya tidak sampai terlalu jauh, harapan kami seperti itu. Sehingga mohon dibantu apabila memang nanti ada yang kurang atau ada yang belum mengumpulkan tugasnya, masih ada kesempatan untuk melengkapi kembali. Sehingga nantinya dalam perhitungan PAS itu tidak akan mengganggu atau sungguh bisa didapatkan nilai yang baik apabila seluruh tagihan itu sudah dilengkapi semua. Yang berikutnya yang kami laporkan yaitu untuk PTS ini sendiri yang kami laporkan itu nilai murni. Kalau nilai tadi, nilai tugas, nilai ulangan harian, itu nilainya tidak murni atau dibilang apabila tidak tuntas itu sudah diremedi. Nilai yang sudah diremedi itu yang kita tampilkan untuk nilai tugas dan nilai penilaian harian. Tapi kalau untuk PTS, secara idealnya PTS memang tidak diremedi. Sehingga di sana kita tampilkan apa adanya. Tapi kita melihat kondisi yang sekarang ini di mana dengan pendidikan atau pembelajaran yang tidak tatap muka, ini sungguh sangat perlu adaptasi dan banyak kendala, sehingga mungkin perolehan PTS ini kurang maksimal, sehingga di PTS sendiri nantinya juga diremedi. Bahkan sudah ada yang remedi dan juga ada yang belum. Nah, nilai PTS yang diremedi nanti akan kami masukkan dalam perhitungan PAS. Tetapi di dalam laporan tengah semester ini kami sampaikan apa adanya nilai yang belum diremedi. Sehingga mungkin nilainya jelek ya. Ini harapan kami supaya anak pun juga ikut bertanggung jawab. Oh, saya ternyata dipantau oleh guru, tugas nggak ngumpul, ternyata dicek beneran saya tidak ada nilainya. Oh, ternyata PTS ya saya nggak boleh memiliki semangat yang rendah dalam mengerjakan. Toh nilainya dipasang apa adanya ya. Ini harapan kami supaya anak memiliki semangat bahwa mereka sadar ini dari perjuangan mereka seperti ini yang didapatkan. Harapannya setelah tengah semester ini ada perbaikan, ada perjuangan lagi sehingga didapatkan nilai akhir nantinya yang baik. Yang jelas kami tidak akan melepas putra-putri Bapak Ibu, tapi kami juga ikut ambil bagian, ikut mendampingi supaya mereka juga bisa mengerjakan tugas tersebut dan mendapatkan nilai yang baik pula. Itu dan juga nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan kalau memang ada beberapa bab bisa jadi nilai keterampilannya diisikan cukup banyak. Tapi kalau tidak, setidaknya ada satu nilai keterampilan yang diisikan. Baik bisa berupa nilai proyek, nilai praktek, nilai portofolio, ataupun nilai yang lainnya. Nah, jadi di sana juga di bagian bawah sendiri itu ada keterangannya. Untuk, nah Bapak Ibu di sana ada teknik penilaiannya. TT itu adalah tes tertulis atau penilaian harian, TG itu tugas, ya, TP itu tes praktek, PJ itu proyek, PD itu produk, PF itu portofolio, PTS penilaian tengah semester, R nilai
remedial, tanda strip atau tanda min itu belum melakukan penilaian. Ini yang menjadi fokus kita supaya anak-anak nantinya bisa mendapatkan nilai yang baik di akhir semester nantinya. Masih ada waktu untuk kita bisa melengkapi atau proses pendidikan masih belum berakhir, masih ada waktu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi setelah tengah semester ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan sosialisasi pelaporan tengah semester. Apabila dari Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih kepada Pak Moko yang telah menyampaikan penilaian dari PTS kita kali ini. Untuk selanjutnya, Mama Papa jika ada pertanyaan boleh acungkan tangan atau boleh langsung saja diaktif mikrofonnya dan langsung ajukan pertanyaannya. Nanti saya catat terlebih dahulu 3 pertanyaan pertama, baru nanti dijawab dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Mama Papa. Ada info tambahan, Bu ya. Dari saya sebelum ini ditanyakan, karena ini dulu pertanyaannya masuk dalam kita sosialisasi sebelum saat MPLS. Ya, saat MPLS, orang tua ada yang memberikan masukan kepada kita bahwa kalau bisa untuk penilaian atau untuk PTS, PAS itu ataupun penilaian harian itu menggunakan Zoom meeting di mana tingkat kejujurannya bisa sungguh ditunjukkan, di mana anak di sana kerja sendiri, tidak dibantu dan tidak menggunakan membuka buku atau melihat Google sehingga hasilnya sungguh sangatlah murni hasil dari perjuangan anak itu sendiri. Ya, ini belum, mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa kami laksanakan karena kami berpikir kegiatan ini apabila menggunakan Zoom harus menggunakan 2 device. Satu anak mengerjakan menggunakan HP dan satunya HP untuk Zoom. Ini agak kesusahan bagi anak-anak atau Bapak Ibu yang putra-putrinya hanya memiliki 1 device saja. Sehingga sementara ini kami masih jalan, nilai kejujuran kami tanamkan kepada anak dengan pesan, ayo tolong kerjakan dengan jujur, kerjakan tepat waktu. Dengan harapan kejujuran dan kedisiplinan dalam mengerjakan itu tetap terjaga. Sambil berjalan ini kami juga tetap memikirkan kira-kira bagaimana caranya supaya dalam proses tes tersebut sungguh kejujuran itu nantinya bisa sangat terpantau dengan baik. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan Bu Tisa, sebelum mungkin ada pertanyaan, karena dulu kami juga akan mencoba untuk mencari alternatif itu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang bisa didiskusikan demi perkembangan putra-putri kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Silahkan. Ya. Terima kasih Pak Moko. Saya persilahkan kembali kepada Mama Papa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan langsung hidupkan saja mikrofonnya. Nama Mama atau nama Papa serta siswanya atau anaknya, lalu ajukan pertanyaannya. Bagaimana Baik, Mama Ibu. Papa? Sepertinya kalau tidak ada, mungkin saya sampaikan ada yang kurang, Bu Tisa, yaitu untuk peringkat. Nah, peringkat ini juga belum kami sampaikan kalau di PTS karena ini masih tengah semester ya Bapak Ibu, belum bisa menjadi indikator sepenuhnya. Sehingga kalau untuk peringkat itu nantinya kami sampaikan di penilaian akhir semester.
peringkat yang kami perhitungkan itu berdasarkan nilai pengetahuan. Ya, sebetulnya di K13 sendiri atau kurikulum 13 tidak ada peringkat, tapi Bapak Ibu memilih adanya penulisan peringkat sehingga ya baiklah kami fasilitasi, tapi yang kami gunakan adalah dari nilai pengetahuan itu sendiri, yaitu dari nilai tugas, nilai PR, nilai ulangan, dan PTS maupun PAS. Ya, itu informasi tambahannya. Ya, terima kasih Pak Moko atas informasi tambahannya. Bagaimana Mama Papa, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh segera ditanyakan sekarang. Apabila cukup jelas, boleh Mama Papa kirimkan chat di kolom chat. Sudah jelas begitu, supaya kami paham, supaya kami tahu bahwa Mama Papa sudah jelas dengan penjelasan sosialisasi penilaian dari Pak Moko. Baik. Bu Tisha, mungkin kalau memang tidak ada bisa kita akhiri dengan doa. Kalau Bapak Ibu ingin menanyakan, karena mungkin masih bertanya-tanya, belum megang rapotnya, ya, sehingga rapotnya bisa, kegiatan kita bisa ditutup dulu, rapotnya bisa dibagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group. Ya, gitu. Ya baik, jika seperti itu, maka kita akhiri saja pertemuan virtual kali ini. Nanti jika Mama Papa sudah menerima rapor PTS-nya, dan jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, seperti yang Pak Moko sampaikan, boleh di grup maupun boleh langsung ke wali kelasnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya mohon bantuan lagi kepada Ibu Neti untuk memimpin dalam doa. Pada Ibu Neti, saya persilahkan. Ya. Bapak Ibu, untuk menutup pertemuan virtual kita hari ini, kalau tadi kita buka di dalam doa, maka kita juga akan menutupnya di dalam doa. Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kegiatan kami pada siang hari ini Tuhan, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya itu semua berkat campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh melaksanakan pertemuan kami di siang hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan, apapun yang kami sosialisasikan saat siang hari ini, biarlah itu ke depan boleh menjadi bahan evaluasi untuk kami semua, baik kami sebagai orang tua, bahkan kami sebagai guru, biarlah itu menjadi evaluasi untuk kami ke depan, sehingga Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah Tuhan juga kerjasama yang baik antara orang tua, murid, dan juga guru di tempat ini, di SMPK BPK Penabur Metro ini, boleh terjalin dengan baik untuk hari-hari yang akan datang. Sehingga Tuhan, apapun yang kami diskusikan, apapun yang kami bicarakan, boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Saat siang hari ini Tuhan, bagaimanapun hasil yang diterima oleh seluruh orang tua anak didik kami, kelas 7 dan kelas 8, mengenai nilai yang diperoleh dari setiap anak didik kami. Biarlah itu Tuhan sekali lagi boleh mendatangkan sukacita bagi setiap orang tua, bahkan bagi anak didik kami. Biarlah ke depan, kalau yang masih kurang dalam nilai, biarlah mereka boleh berubah, boleh memperbaikinya, sehingga nilai yang memuaskan, sehingga nilai yang mencukupkan itu yang mereka peroleh di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua dari seluruh anak didik kami, berkati orang tua lewat pekerjaan, lewat usaha,
bahkan kesehatan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka mencukupkan segala kebutuhan, bahkan keperluan seluruh anak didik kami untuk administrasi sekolah, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga kesehatan seluruh orang tua anak didik kami, bahkan anak didik kami Tuhan, sehingga mereka boleh dalam keadaan sehat dan kuat dalam menjalani aktivitasnya hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak didik kami Bapak, yang mungkin saat ini mereka ada di rumah dalam melakukan setiap aktivitas, bahkan mungkin proses belajar Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak kami Bapa. Taruhkan lebih lagi roh dengar-dengaran itu bagi setiap anak didik kami. Taruhkan lebih lagi tanggung jawab itu pada setiap anak didik kami Tuhan. Kedisiplinan itu Tuhan. Sehingga Tuhan anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang berkenan bagi orang tua mereka, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, seluruh anak didik kami beserta dengan orang tua wali murid, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga akan berpisah lewat pertemuan virtual kami saat siang hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Ampuni kami Bapa akan setiap kekurangan dan dosa yang kami berbuat, sehingga Tuhan kami layak untuk menerima berkat-berkat anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulia namamu Bapa. Kami akhiri pertemuan kami saat siang hari ini. Hanya di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Neti yang sudah memimpin doa pada penutupan kali ini. Untuk selanjutnya, Mama Papa boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Nanti untuk rapor akan dibagikan oleh wali kelas. Selamat berakhir pekan semuanya. Selamat siang. Selamat siang.